Selamat datang dalam pertemuan pertama, materi pertama untuk mekanika fluida 1. Dan materi ini kita akan mulai dengan dasar fluida dan satuannya. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang apa itu fluida. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Fluida disebut juga sebagai zat yang dapat mengalir. Jadi kalau kita pelajari ada 3 jenis zat. Dari SD kita sudah pelajari itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Dari ketiga jenis zat tersebut dibagi menjadi fluida, yaitu zat yang mengalir dan zat yang tidak dapat mengalir. Sifat dari fluida ini merupakan partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Tahan fluida sangat kecil sehingga dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruangan atau tempat yang membatasinya. Jadi kalau kita ingat waktu pelajaran SD, maka fluida tersebut, baik itu zat cair maupun zat gas itu, bentuknya akan berubah-berubah tergantung wadahnya. Jadi kalau zat cair, tadinya gelas, ada air di gelas, kemudian kita pindahkan ke mangkuk, maka bentuknya akan seperti mangkuk. Kalau kemudian ketika kita pindahkan itu ke botol, maka bentuknya akan menjadi botol. Karena dia bisa berubah, karena dia bergerak dan dia berubah bentuk, tanpa ada perubahan massa. Volumenya tetap kalau untuk zat cair. Tapi kalau untuk zat gas, volumenya akan berubah namun massanya akan tetap mengikuti ruang di mana dia berada. Bentuknya pun akan berubah. Ada dua jenis fluida ya, yang itu fluida gas dan fluida cairan atau zat cair. Nah, fluida zat gas ini cirinya dia tidak mempunyai permukaan bebas, masanya selalu berkembang, mengisi volume ruangan, dan juga dia dapat dimampatkan. Artinya, dia dapat dikondisikan dalam satu ruangan yang kecil, sehingga ukurannya menjadi menyesuaikan dengan ruang tersebut. Masanya akan disesuaikan dengan jumlah yang ada di dalam ruang tersebut. Dia compressible, artinya dapat dimanfaatkan, dan dia akan mengisi ruang yang ada. Selama ada lubang untuk bisa dia keluar masuk, maka dia akan menempati atau akan keluar dari ruang tersebut. Sementara zat cair, ya fluida zat cair, itu mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya, tapi dia tidak termanfaatkan atau incompressible. Ya, dia mempunyai volume tertentu pada tekanan dan temperatur tertentu. Jadi volumenya itu tergantung pada tekanan dan juga temperatur saat itu. Pembagian dari jenis fluida selain dari fluida gas dan juga fluida cair, maka kita akan membaginya juga, kita dapat membaginya juga sebagai fluida ideal dan nyata. Nah, fluida ideal sendiri adalah fluida yang tidak mempunyai viskositas dan tegangan permukaan. Apa itu viskositas dan tegangan permukaan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tentang sifat-sifat dari fluida. Dia tidak juga mampat, dan kemampatan juga termasuk dalam sifat fluida, akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan yang berikutnya. Nah, fluida ideal ini sesungguhnya tidak ada di alam, hanya ada di dalam teori. Namun, untuk memudahkan dalam perhitungan, fluida dengan viskositas yang kecil seperti udara dan air itu dianggap sebagai fluida ideal. Karena dia viskositasnya kecil, sehingga perbedaannya tidak terlalu jauh ataupun selisihnya terlalu jauh-jauh dengan fluida ideal, sehingga kita anggap kondisinya adalah ideal. Sementara fluida nyata adalah fluida yang tersedia di alam dan mempunyai sifat-sifat dan karakteristik viskositas. Ya, jadi dia memiliki viskositas, artinya dia ada kekentalannya, ada tegangan permukaannya, dan dia mampu dimampatkan, sehingga menimbulkan gaya tahanan antara fluida tersebut dengan fluida lain maupun terhadap benda padat. Nah, pada fluida nyata tersebut nanti kita akan mempelajari lebih lanjut dalam materi kita berikutnya, itu tentang karakteristik dari fluida. Baik kita lihat dari segi kerapatan, berat jenis, volume, kompresibilitas, viskositas, dan juga tegangan permukaan. Sementara ilmu tentang aliran fluida ini kita menyebutnya sebagai hidrolika, ya, terutama ini tentang fluida air, karena pada teknik lingkungan
Yang lebih banyak kita akan bahas adalah fluida zat cair. Fluida gas apakah kita pelajari? Ya, akan kita pelajari karena kita juga ada materi pelajaran tentang pencemaran udara. Nah, untuk materinya yang lebih banyak adalah bicara tentang fluida air atau zat cair. Itu kita mempelajarinya, kita sebut juga sebagai hidrolika. Jadi mata kuliah mekanika fluida 1 ini di beberapa tempat menyebutnya sebagai hidrolika atau mekanika fluida saja, ya. Karena ada mekanika fluida 1, ada mekanika fluida 2. Kalau di teknik lingkungan kita membaginya seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, di jurusan atau di prodi yang lain menyebutnya sebagai mekanika fluida dan hidrolika. Ya, karena dia fokus pada saluran air, fluida air. Atau ada yang menyebut mata kuliahnya sebagai hidrolika saluran terbuka untuk mekanika fluida 2 nanti akan kita pelajari pada semester yang akan datang. Sementara pada semester ini kita akan fokus pada saluran tertutup dan juga sifat-sifat dasar dari fluida cair. Ya, jadi kita akan bahas lebih banyak tentang hidrolikanya, ya, berdasarkan pada penelitian eksperimental dan sifatnya adalah empiris. Sementara hidrodinamika itu dikembangkan secara teoritis mengenai zat cair yang bergerak dan tentang zat cair ideal. Nanti kita akan bahas juga barangkali tidak terlalu banyak yang mengenai hidrodinamika ini. Dan secara keseluruhan, mekanika fluida ini sendiri didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada zat yang mengalir atau fluida baik dalam keadaan statis maupun bergerak. Jadi kalau keadaan statis kita menyebutnya sebagai hidrostatis atau hidrostatika, bergerak hidrodinamika. Jadi kalau kita pelajari mekanika fluida ini, nanti kita akan pelajari dengan statika fluida atau hidrostatika, lalu kita juga akan masuk pada kinematika fluida, dan juga nanti kita akan pelajari tentang dinamika fluida atau hidrodinamika. Sebagai mahasiswa teknik lingkungan, kenapa kita harus mempelajari tentang mekanika fluida 1 ini? Mekanika fluida 1 dalam bidang ilmu teknik sipil atau hidrolika ini dalam bidang teknik sipil ke teknik sipilan. Karena teknik lingkungan ini merupakan bagian atau anak dari teknik sipil, maka yang kita pelajari kurang lebih kita akan mempelajari ini untuk memahami tentang distribusi air minum. Ya, distribusi air minum kenapa? Karena nanti ketika kita belajar distribusi air minum kita akan pelajari tentang tekanan, kita akan kehilangan tekan dan juga tentang aliran di dalam pipa. Yang mana itu juga akan kita pelajari dasar-dasarnya dalam materi perkuliahan ini. Kemudian desain pengolahan air limbah dan desain pengolahan air bersih atau air minum itu pun akan kita akan kembali bertemu dengan konsep mengenai HGL, EGL. Nanti kita akan pelajari dalam pertemuan yang pertama berikutnya tentang materi tentang kehilangan tekan atau head loss, itu juga akan kita pelajari. Aliran-aliran dalam saluran terbuka itu dalam mekanika fluida 2 kita pelajari. Kemudian pompa plumbing kita juga akan pelajari, terutama untuk pompa sudah akan kita coba masukkan dalam materi ini nanti setelah UTS. Aliran air tanah, karena aliran di dalam air tanah itu salurannya tertutup atau terbuka, nanti kita akan melihat pelajarannya sekilas tentang penerapannya nanti kita akan pelajari juga setelah UTS, sistem drainase dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan bidang teknik sipil itu bicara juga tentang bagaimana bangunan air, ya, karena kalau kita bicara bangunan air maka kita akan mengelola air, ya. Bagaimana kita bicara tentang tekanan benda di dalam air dan lain sebagainya. Ada banyak aplikasinya yang itu makanya kenapa pelajaran ini, materi kuliah ini akan dapat kita temui dalam bidang-bidang di teknik sipil, teknik lingkungan. Teknik mesin juga ada, teknik mesin, teknik kimia, dan bidang-bidang yang lain terkait infrastruktur juga akan mempelajari tentang mekanika fluida ini. Baik, kita akan langsung masuk atau mengingat kembali tentang satuan-satuan dan dimensi. Ini kita sudah pelajari dalam fisika, pasti kalian masih ingat. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat tentang dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah besaran terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek seperti massa, panjang, waktu, temperatur. Satuannya apa? Satuannya atau standar yang digunakan untuk menyatakan berbagai kuantitas fisik seperti panjang, ya, satuannya adalah meter, massa, satuannya kilogram, waktu dengan satuan detik, dan lain-lain. Sementara untuk menyamakan sistem satuan, kita biasa menggunakan satuan internasional. Walaupun pada beberapa buku masih menggunakan satuan British karena kita mengambilnya dari Amerika.
Ya, Amerika yang masih menggunakan satuan British dan beberapa negara lain. Sementara ada juga beberapa negara yang menggunakan satuan metrik, CGS dan MKS. Ini beberapa dimensi, besaran, dan satuan yang mungkin kita sudah pelajari. Ini yang utama yang kita akan gunakan. Kalau kita masih ingat ada 7 dimensi pokok, ya, atau 7 besaran pokok. Ya, ada 7 besaran pokok yang kita sudah pelajari dari mata kuliah fisika maupun waktu SMA. Ya, ada massa, ada panjang, waktu, suhu, kemudian kuat arus, lalu kemudian intensitas cahaya dan juga mol. Ya, tapi itu kita tidak gunakan yang 3. Jadi kita hanya gunakan yang 4 ini saja yang akan kita sering temui di dalam perhitungan di mekanika fluida. Selain ada besaran utama, ya, ada juga yang namanya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan. Ya, contohnya di sini adalah tekanan. Tekanan itu P, satuannya adalah Pascal, itu adalah gaya dibagi dengan luas bidang. Kemudian ada rapat massa, atau kita mengenal juga itu sebagai massa jenis, dengan satuannya kilogram per meter kubik, itu merupakan massa dibagi dengan volume. Lalu kecepatan, ada satuan debit, dan luas penampang. Nah, ini ada beberapa satuan besaran-besaran turunan yang akan banyak kita temui dalam mata kuliah mekanika fluida. Slide berikut untuk memberikan wawasan, ya, kalaupun nanti ada beberapa mata kuliah, kita akan bertemu dengan satuan-satuan ini, karena ada beberapa bidang teknis di teknik lingkungan yang lazimnya memang menggunakan satuan-satuan British. Ya, di satuannya menggunakan feet. Kenapa? Karena bukunya selain dari Amerika, tapi alat-alatnya pun banyaknya adalah dari Amerika ataupun negara-negara yang masih menggunakan satuan British. Sehingga kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan satuan tersebut. Seperti penggunaan panjang, ya, besaran panjang itu dengan satuannya kaki atau feet. Kemudian waktu sama, kalau waktu ya detik, gaya dengan satuan pound, lalu kemudian massa, slug, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada English Engineering System, ya, British juga ini kurang lebih, tapi ada perbedaannya di mana untuk satuan massanya menggunakan pound mass. Lalu kemudian International System atau sistem internasional yang kita gunakan, satuan panjangnya meter, satuan waktunya detik, satuan gayanya Newton yang kita gunakan, satuan massanya kilogram. Newton ini ada kilogram meter per second kuadrat, ya. Massa kali gravitasi, kilogram meter per second kuadrat. Atau meter per detik kuadrat. Ya, sama saja. Kemudian ini ada beberapa dimensi turunan dalam mekanika fluida yang akan kita banyak gunakan, yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, tekanan atau tegangan, kecepatan sudut, energi, daya, kerapatan, kekentalan, debit, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa ambil dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Nah, ini adalah tambahan mengenai prefix. Apa itu prefix? Prefix itu adalah nilai, ya, yang akan bisa memudahkan kita dalam menyebut angka. Ya, karena supaya kita nggak capek. 5 kali 10 pangkat 3 itu adalah 5 kilo gitu kan. Satuannya tinggal mengikuti pada satuan yang ada. Misalnya kalau kita menggunakan panjang untuk 3.000 meter, maka itu sama dengan 3 kilometer, kan, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk memudahkan, 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 6 itu prefiksnya mega, 10 pangkat 9 itu giga, dan 10 pangkat 12 itu tera. Kalau minus atau lebih kecil ukurannya, 10 pangkat minus 3 itu mili, 10 pangkat minus 6 itu mikro, 10 pangkat minus 9 itu nano, dan 10 pangkat 12 minus 12 itu adalah piko. Nah, prefiksnya digunakan untuk nilai selain 0,1 dan 1000. Penggunaannya ada hekto, deka, desi, dan senti sebaiknya dihindari. Ini jarang dipakai soalnya. Ya, walaupun ini ingin kita banyak pelajari waktu SD, jangan lupa ini ya. Kemudian gunakan prefiks pada bilangan pengali atau pembilang dari satuan gabungan, kecuali untuk bilangan yang satuan dasarnya kilogram. Perusahaan satuan, jangan lupa digunakan titik untuk perkalian satuan. Jadi kalau Newton meter itu Newton dikali meter, berarti Newton titik meter. Kemudian hindari penulisan yang ambigu, daripada repot Newton per meter, ya udah Newton per meter persegi gitu. Pangkat mengacu pada keseluruhan satuan, contohnya
milimeter persegi berarti milimeter pangkat 2, itu sama ya artinya. Ada pembulatan angka. Nah, ini pembulatan angka ini juga untuk memudahkan kita dalam membuat perhitungan. Sehingga saya dengan Anda ya dalam membuat perhitungan akan mendapatkan hasil yang sama, walaupun terkadang ada beberapa orang, kalau saya biasanya menghitung itu menggunakan Excel ataupun kalkulator tanpa membulatkan secara sendiri. Jadi pembulatannya terakhir, di hasil terakhir. Nah, kadang-kadang itu berbeda dengan jawaban dari kalian ketika kalian melakukan pendekatan dengan menghitung bagian per bagian. Ya, mungkin berbagian per bagian sehingga angka di belakang komanya kalian bulatkan. Nah, itu akan tidak menjadi masalah kalau kita memiliki kesepakatan untuk pembulatannya. Berapa angka di belakang koma dan pada angka berapa pembulatan. Nah, untuk berapa angka di belakang koma itu kita membuat standarnya yaitu 2 angka di belakang koma. Nah, sebenarnya itu pun tidak 100% benar. Kalian masih ingat tentang konsep angka penting waktu matematik fisika pada tingkat 1? Rasanya sudah dipelajari di situ. Nah, angka penting itu kita lihat contohnya. Kalau kita berbicara tentang satuan meter, ya satuannya meter, lalu kemudian kita dapat jawaban 0,001 meter. Maka sebenarnya itu sudah tingkat kepentingannya tidak terlalu besar. Ya, dibandingkan dengan kita memperhitungkan 0,1 meter sehingga itu harus dibulatkan gitu ya. Tergantung satuannya, tergantung kebutuhannya. Misalnya tadi balik lagi tentang meter, kalau kita membuat pengukuran untuk membuat desain, maka satuan 0,001 meter itu menjadi angka yang kurang penting. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mengukur sampai dengan 1/100 ada penggaris yang sedekat apa dengan angka itu. Sehingga kita bulatkan, dan itu tidak masalah. Jadi hanya satu angka di belakang koma misalnya jawabannya. Jadi itu tergantung, nanti kita akan sesuaikan ya untuk kalian karena masih dalam tahap pembelajaran, maka kita akan sesuaikan tergantung pada kasusnya, tergantung pada persoalan yang akan kita hadapi. Nah, kalau untuk pembulatan di sini sudah ditegaskan yaitu angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Kalau angka 5 yang muncul dan yang kita butuhkan pembulatan, maka jika angka yang mengikuti setelah angka 5 adalah genap, maka dibulatkan ke atas. Namun jika angka yang mengikuti angka 5 adalah ganjil, maka itu, untuk yang genap tidak dibulatkan ke atas, tapi kalau dia ganjil, dia dibulatkan ke atas. Yang ganjil dibulatkan ke atas, yang genap tidak dibulatkan ke atas. Terima kasih, ini merupakan akhir dari materi kita yang pertama. Silakan kita akan lanjutkan kepada materi yang berikutnya. Terima kasih.